Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Picirmitayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Praci Mantoro. Di sini saya akan memaparkan mengenai refleksi dwi mingguan 6. Selamat menyaksikan. Di dalam dwi mingguan 6 ini, untuk aktivitas kegiatan di modul 2.2 membahas mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Untuk aktivitas kegiatan yang muncul adalah pengalaman, perasaan, hal positif, kendala atau hambatan, ide yang muncul, dan kesimpulan. Untuk pengalaman di dalam dwi mingguan ke-6 ini adalah pada modul 2.2 ini, saya dan rekan-rekan CGP lain mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam modul ini banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan di LMS, mulai dari mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pengalaman yang pertama adalah mulai diri. Dalam kegiatan ini, kami para CGP Angkatan 11 mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, CGP juga diharapkan mampu merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pada diri CGP maupun murid. Pengalaman yang pertama adalah mulai diri. Dalam kegiatan ini, kami para CGP Angkatan 11 mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, pengalaman yang kedua adalah eksplorasi konsep. Dalam kegiatan eksplorasi konsep ini, kami para CGP mempelajari 1. CGP dapat menjelaskan urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. 2. CGP dapat menjelaskan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE. 4. CGP dapat menjelaskan bagaimana implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Pengalaman yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Untuk kegiatan ruang kolaborasi di modul 2.2 ini adalah mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Pengalaman yang keempat adalah refleksi terbimbing. Refleksi terbimbing ini dilaksanakan melalui proses diskusi bersama fasilitator yang dilakukan langsung secara virtual. CGP akan mengambil makna dari pengalaman selama proses pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi dalam berbagai cara dan media untuk mengidentifikasi apa yang menarik, apa yang mengejutkan, dan paradigma apa yang berubah. Pengalaman yang kelima adalah demonstrasi kontekstual. Di dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini, para CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
Pengalaman yang kelima. Pengalaman yang keenam adalah elaborasi pemahaman. Pada kegiatan ini, kegiatan yang dilakukan bersama dengan instruktur Ibu Sri Prihartini Yulia adalah mengelaborasi pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional, membahas mengenai 1. Definisi mengenai pembelajaran sosial dan emosional. 2. Implementasi mengenai PSE. 3. Pendekatan SEL yang efektif seringkali menggabungkan 4 elemen yang diwakili oleh akronim SAFE. Pengalaman yang ketujuh adalah koneksi antar materi. Di sini, CGP diharapkan mampu membuat kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, serta CGP dapat memaparkan mengenai kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Pengalaman yang kedelapan adalah aksi nyata. Di dalam kegiatan aksi nyata modul 2.2 ini, saya dan rekan-rekan CGP lain menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Bagian selanjutnya adalah perasaan. Perasaan saya saat mempelajari modul 2.2 ini adalah saya memiliki pemahaman mengenai pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat murid bisa nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Saya merasa sangat tertantang saat melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional ini, karena semaksimal mungkin antara guru dan murid di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang mencakup 5 aspek KSE di dalamnya. Kemudian, hal positif apa yang saya dapatkan? Hal positif yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 2.2 ini adalah memperoleh ilmu yang luar biasa mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Dan saya lebih memahami bahwa PSE tersebut hendaklah 1. Mengajarkan kompetensi sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit. 2. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. 3. Mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. 4. Mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian, kendala atau hambatan apa yang saya alami? Kendala atau hambatan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional adalah dalam menerapkan PSE dalam proses pembelajaran terkadang terkendala dengan suasana hati murid yang setiap harinya berbeda-beda, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan di mana guru harus lebih bersabar dan mengerti keadaan murid. Yang selanjutnya adalah ide yang muncul. Ide yang muncul setelah mempelajari modul 2.2 adalah akan terus mencoba dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang di dalamnya terintegrasi dengan KSE. Kemudian, saya juga akan membuat RPL yang di dalamnya mengandung PSE yang terintegrasikan dengan KSE. Kemudian, lanjut ke kesimpulan.
Setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya dapat menarik kesimpulan yaitu 1. Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu murid mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan emosi, membangun hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. 2. PSE mengandung 5 kompetensi inti yang diharapkan dapat diterapkan murid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, manajemen diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skills, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Sekian pemaparan dari Dwi Mingguan ke-6 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak.